58. Gregor Mendel 1822 sampai 1884. Gregor Mendel termasyhur sebagai orang yang menemukan prinsip-prinsip dasar hereditas atau keturunan. Tetapi selama masa hidupnya, dia hanyalah seorang pendeta Austria tidak dikenal dan seorang ilmuwan amatir yang penelitian briliannya diabaikan dunia sains. Mendel dilahirkan pada 1822 di kota Heisendorf, yang saat itu berada dalam kerajaan Austria, sekarang menjadi bagian dari Cekoslovakia. Pada 1843, Mendel bergabung dengan biara di Brunn, Austria, sekarang Brno, Cekoslovakia. Dia dilantik menjadi pendeta pada 1847. Pada 1850, dia mengambil ujian untuk sertifikasi guru. Dia gagal dan mendapatkan nilai paling rendah dalam biologi dan geologi. Walaupun begitu, kepala biara penanggung jawab di tempat Mendel berada mengirimkan Mendel ke Universitas Vienna, tempat dia belajar matematika dan sains dari tahun 1851 sampai 1853. Mendel tidak pernah menerima izin untuk mengajar, tetapi dari tahun 1854 ke 1858 dia menjadi guru pengganti yang mengajarkan pengetahuan alam di Brunn Modern School. Sementara mulai tahun 1856, Mendel melakukan percobaan terkenalnya di bidang pembiakan tanaman. Pada 1865, dia menelurkan hukum hereditasnya yang terkenal dan menerbitkannya dalam sebuah makalah yang dipresentasikan di depan Brunn Natural History Society pada 1866. Hasil penemuan Mendel dipublikasikan di Transaction, jurnal perkumpulan tersebut, dengan artikel berjudul Eksperimen dengan Tumbuhan Hybrid. Artikel dia dipublikasikan di jurnal yang sama 3 tahun kemudian, walau Transaction dan Brunn Natural History Society bukan jurnal yang prestisius, tetapi ditampilkan di perpustakaan-perpustakaan besar. Sebagai tambahan, Mendel mengirimkan salinan makalahnya kepada Carl Nageli, tokoh terkemuka di bidang hereditas. Nageli membaca makalahnya dan membalas surat Mendel, tetapi gagal memahami pentingnya makalah tersebut. Setelah itu, pada umumnya artikel-artikel Mendel diabaikan dan bahkan hampir terlupakan selama lebih dari 30 tahun. Pada 1868, Mendel ditunjuk sebagai kepala biara, dan setelah itu karena disibukkan dengan tugas-tugas administrasi, dia semakin jarang mengadakan eksperimen. Saat Mendel meninggal pada 1884, di usia 61 tahun, penelitiannya yang brilian nyaris terlupakan dan dia tidak menerima penghargaan apapun sehubungan dengan itu. Karya Mendel tidak ditemukan kembali sampai tahun 1900 saat 3 ilmuwan berbeda, seorang Belanda, Hugo de Vries, seorang Jerman, Karl Correns, dan seorang Austria, Erich von Schermack. Ketiga orang itu mengadakan eksperimen botani mereka sendiri, dan ketiganya secara independen menemukan hukum Mendel. Sebelum mempublikasikan hasil mereka, masing-masing mengadakan penelitian literatur dan menemukan artikel asli Mendel. Ketiganya kemudian dengan seksama mengutip makalah Mendel dan menyatakan bahwa penelitian mereka memperkuat kesimpulan Mendel, sebuah kebetulan yang luar biasa. Lebih lanjut, di tahun yang sama, William Paterson, seorang ilmuwan Inggris, membaca artikel asli Mendel
dan segera memperlihatkannya kepada ilmuwan-ilmuwan lain. Menjelang akhir tahun, Mendel menerima pengakuan yang melimpah ruah yang seharusnya dia terima saat masih hidup. Apakah fakta mengenai hereditas yang ditemukan Mendel? Yang pertama, Mendel mengetahui bahwa di dalam semua makhluk hidup terdapat yang disebut gen, yang merupakan unit dasar dari makhluk hidup yang mewarisi karakteristik dari orang tua kepada anak. Pada tumbuhan yang diteliti Mendel, masing-masing karakteristik individu seperti warna benih atau bentuk daun ditentukan oleh sepasang gen. Semua tumbuhan mewarisi sebuah gen dari setiap pasang dari setiap orang tua. Mendel menemukan bahwa jika kedua gen yang diwariskan untuk suatu ciri atau sifat paling berbeda, misalnya satu gen dari benih hijau dan satu gen dari benih kuning, maka biasanya efek dari gen yang dominan, dalam hal ini benih kuning, akan muncul dalam individu itu. Tetapi gen yang kurang dominan atau resesif tidak hilang dan mungkin saja diwariskan pada turunan tumbuhan tersebut. Mendel menyadari bahwa setiap sel reproduktif atau gamet merujuk kepada sperma atau sel telur pada manusia, hanya mengandung satu gen dari setiap pasang. Mendel juga menyebutkan bahwa kemungkinan sebuah gen dari setiap pasang muncul pada setiap gamet dan disalurkan kepada seorang turunan bersifat kebetulan belaka. Hukum Mendel, walau telah sedikit dimodifikasi, tetapi menjadi titik tolak sains modern genetika. Bagaimana seorang Mendel, ilmuwan amatir, dapat menemukan prinsip yang begitu penting yang tersembunyi dari begitu banyak profesor biologi terkemuka sebelum dia? Kebetulan, Mendel memilih spesies tumbuhan yang karakteristik menonjolnya ditentukan oleh satu set gen. Kalau saja karakteristik yang ditelitinya terdiri dari beberapa set gen, Mendel tentu akan kesulitan. Tetapi keberuntungan ini tidak banyak membantu Mendel kalau saja dia bukan seorang peneliti yang hati-hati dan sabar. Pun tidak membantunya jika saja dia tidak menyadari bahwa dia harus membuat analisis statistik terhadap pengamatannya. Karena berdasarkan fakta acak yang disebutkannya di atas, secara umum tidak mungkin untuk memperkirakan sifat mana yang akan diwariskan kepada seorang individu. Hanya dengan melakukan sejumlah besar percobaan, Mendel mencatat hasil dari 21.000 lebih tanaman. Dan dengan menganalisis hasilnya secara statistik, Mendel mampu menelurkan hukumnya. Sangat jelas bahwa hukum hereditas adalah tambahan penting bagi pengetahuan manusia, dan pengetahuan kita mengenai genetika mungkin akan memiliki aplikasi lebih banyak di masa depan daripada yang kita punyai saat ini. Walau begitu, ada faktor lain yang harus dipertimbangkan saat memutuskan kenapa Mendel diletakkan di sini. Karena penemuan Mendel diabaikan saat ia hidup, dan kesimpulan Mendel ditemukan kembali oleh peneliti-peneliti secara independen setelah dia. Penelitian Mendel mungkin terasa seperti tak berarti. Jika pendapat itu dipaksakan, bisa saja disimpulkan bahwa Mendel harusnya tidak masuk ke dalam daftar seperti halnya Leif Erikson, Aristarchus, dan Ignaz Semmelweis yang digeser demi Columbus, Copernicus, dan Joseph Lister. Ada beberapa perbedaan antara kasus Mendel dan yang lain. Karya-karya Mendel hanya dilupakan sesaat, dan begitu ditemukan kembali langsung terkenal. Lebih lanjut, De Vries, Correns, dan Schermak
Walau mereka menemukan prinsip-prinsip Mendel secara independen, mereka tetap membaca makalah Mendel dan mengutip hasilnya. Terakhir, seseorang tidak akan mengatakan bahwa karya Mendel tidak akan berpengaruh jika saja De Vries, Correns, dan Schermak tidak pernah ada. Artikel Mendel telah dimasukkan dalam bibliografi yang beredar luas oleh W.O. Focke tentang karyanya mengenai hereditas. Pencantuman tersebut memastikan cepat atau lambat seorang mahasiswa yang serius di bidang itu akan menemukan artikel Mendel. Patut juga dicatat bahwa tidak seorang pun dari ketiga ilmuwan itu pernah mengklaim penemuan terhadap genetika dan juga prinsip sains yang ditemukan secara universal disebut sebagai hukum Mendel. Penemuan Mendel dapat dibandingkan baik dalam tingkat keaslian dan kepentingan dengan penemuan Harvey terhadap peredaran darah. Oleh karena itu, Mendel telah ditempatkan sebagaimana mestinya dalam daftar ini.